Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Madi Farid, mahasiswa aktif program studi dan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pakuan. Kali ini saya akan memaparkan hasil laporan analisis yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar MIPA, yaitu mengenai kendala, motivasi, dan latar belakang bahasa dan budaya pelajar MIPA. Pertama, saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu kendala apa saja yang dialami pelajar MIPA dalam melaksanakan pembelajaran MIPA. Kedua, apa saja motivasi yang mendorong pelajar MIPA untuk mengikuti pembelajaran MIPA. Ketiga, apa latar belakang pelajar MIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang keempat, apa latar belakang bahasa dan budaya pelajar MIPA asal Australia. Adapun tujuan laporan analisis antara lain yang pertama yaitu mengetahui kendala-kendala yang dialami pelajar MIPA dan strategi yang dapat mengatasinya. Kedua, memahami motivasi dari seorang pelajar MIPA. Ketiga, mengidentifikasi latar belakang pelajar MIPA. Dan yang keempat yaitu menganalisis latar belakang bahasa dan budaya pelajar MIPA asal Australia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kendala pelajar MIPA. Mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing menghadirkan berbagai kendala unik yang perlu dipertimbangkan oleh pengajar dan pelajar tentunya. Berikut beberapa kendala umum yang dihadapi oleh pelajar MIPA. Yang pertama yaitu keragaman budaya dan latar belakang. Kedua, kesulitan tata bahasa. Ketiga, kurangnya materi dan sumber belajar. Keempat, kurangnya kesempatan berlatih. Kelima, motivasi dan kepercayaan diri. Keenam, kesalahpahaman budaya. Dan yang ketujuh yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang MIPA. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai motivasi pelajar MIPA. Motivasi pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, kebutuhan, dan tujuan individu. Berikut adalah beberapa motivasi umum pelajar MIPA. Yang pertama yaitu keperluan akademik, kedua keperluan profesional, ketiga minat terhadap budaya, empat alasan pribadi, lima tujuan sosial, dan yang keenam yaitu pengembangan diri. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai latar belakang pelajar MIPA. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan politik antara pengajar dengan pembelajaran MIPA merupakan salah satu kendala dalam penyampaian materi di kelas saat berlangsungnya pembelajaran MIPA. Hal tersebut terjadi karena pengajar harus mentransfer budaya Indonesia kepada pembelajar MIPA yang pastinya memiliki perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang signifikan. Ikut latar belakang pelajar MIPA. Yang pertama yaitu asal negara. Pelajar MIPA datang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Misalnya pelajar dari negara Asia Tenggara yang mungkin memiliki kesamaan budaya dengan Indonesia, seperti nilai kolektivitas atau adat istiadat. Yang kedua yaitu bahasa ibu. Budaya sangat berkaitan dengan bahasa ibu mereka. Bahasa yang memiliki struktur atau kosakata mirip dengan bahasa Indonesia, misalnya bahasa Melayu, biasanya membuat pelajar lebih cepat memahami MIPA. Sebaliknya, belajar dari bahasa dengan struktur yang jauh berbeda seperti bahasa Jepang dan Jerman mungkin menghadapi tantangan lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu konteks sosial dan nilai budaya. Tiap pelajar membawa nilai budaya dari negaranya seperti sistem sosial dan nilai waktu. Dan yang keempat yaitu motivasi belajar. Latar belakang budaya juga mengaruhi alasan mereka belajar MIPA, misalnya budaya akademik dan budaya bisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi pelajar MIPA asal Australia. Menurut Vidya tahun 2022 mengenai identifikasi pelajar MIPA asal Australia dalam segi bahasa, yang pertama yaitu kesalahpahaman penggunaan kata ganti yaitu nya. Kemudian kesulitan membedakan proposisi untuk, selama, dan pada. Tiga yaitu pemilihan diksi yang kurang tepat. Dan yang keempat yaitu kesalahpahaman pelajar terhadap perubahan nomina dalam bentuk kodifikasi. Nah, sedangkan
memberikan identifikasi pelajar BIPA asal Australia dari segi budaya. Yang pertama yaitu disiplin tinggi. Beberapa sekolah di Australia ada yang tidak memakai bel sekolah untuk mengingat pergantian waktu, karena di sana terkenal sekali dengan disiplin waktunya. Kemudian menyukai kuliner yang beragam. Masyarakat Australia cenderung menyukai makanan yang beragam dari berbagai daerah. Yang keempat, suka berteman dan terbuka. BIPA Australia lebih menyukai berbicara formal daripada formal. Budaya yang seperti ini tentu saja sangat masuk dengan budaya Indonesia. Indonesia yang terkenal dengan keramahan warganya. Akhirnya yaitu sistem pendidikan santai. Sistem pendidikan yang ada di Australia ini bisa dikatakan santai. Mereka memiliki seperti itu karena ingin memberi siswa wadah atau ruang untuk menjelaskan atau memaparkan pengetahuannya tanpa tekanan dan untuk dorongan melatih percaya diri juga. Sekian pemaparan dari saya. Berdasarkan analisis dan data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala motivasi dan latar belakang bahasa dan budaya pelajar BIPA dalam mempelajari bahasa Indonesia. Dengan memahami hal itu, pengajar BIPA dapat menciptakan pembelajaran BIPA menjadi proses yang lebih efektif dan menarik bagi pelajar BIPA untuk membuka peluang baru bagi mereka dalam berkomunikasi, belajar, dan bekerja di Indonesia. Juga dapat memperlancar kemampuan berbahasa Indonesia dan mengenal budaya Indonesia lebih dalam lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.